Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan alam modern. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Di samping saya ada rekan Ika Dwi Lestari dan Ayu Septia Nur Fitriana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ika. Pertama adalah pengertian IAD. IAD adalah ilmu alamiah dasar, merupakan komponen sejumlah dari mata kuliah dasar umum. IAD bukanlah suatu ilmu tersendiri, melainkan merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Adapun tujuan IAD, 1. Memperkenalkan konsep dasar ilmu pengetahuan alam, 2. Memberi wawasan pengetahuan, pengertian, dan apresiasi terhadap objek dan cara pemikiran serta cara pendekatan dalam IPA dan teknologi. 3. Memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemikiran, cara pendekatan, serta hasil-hasil dalam IPA dan teknologi. Perkenalan dengan ilmu pengetahuan alam dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangan alam pikiran manusia. Ada sifat unik manusia, merupakan makhluk yang berkedudukan paling tinggi di bumi, memiliki perilaku yang lebih sempurna dibandingkan makhluk lain. Jika dibandingkan dengan hewan, jasmani manusia adalah lemah atau akan tetapi rohani atau akal budi sangat kuat. Rasa ingin tahu, dengan akal budi yang dimilikinya, manusia memiliki rasa ingin tahu yang akan berkembang setiap saat. Rasa ingin tahu yang terus berkembang itu menimbulkan perbendaharaan pengetahuan pada manusia. Pengetahuan yang diperoleh ini akhirnya tidak terbatas pada objek-objek yang dapat diamati oleh panca indera saja atau meliputi pengetahuan tentang kebutuhan praktis sehari-hari. Mitos penalaran dan cara memperoleh pengetahuan. Manusia menciptakan mitos. Mitos adalah cara yang dibuat-buat atau dongeng yang pada umumnya menyangkut tokoh kuno seperti dewa atau manusia prakasa yang ada kaitannya dengan apa yang terdapat di alam. Di dalam mitos, manusia berusaha bersungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada, namun belum tepat karena karangannya pengetahuannya sehingga orang mengaitkan dengan seorang tokoh atau dewa. Lahirnya ilmu pengetahuan alam. Awal dari lahirnya ilmu pengetahuan yaitu saat manusia mulai mengamati gejala-gejala yang ada pada alam, kemudian mencatatnya dan mempelajarinya. Tetapi pengetahuan tersebut masih terbatas pada hasil pengamatan terhadap gejala alam yang ada. Kemudian makin bertambahnya pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikirannya. Dengan peningkatan daya pikirnya, manusia akhirnya dapat melakukan eksperimen untuk membuktikan dan mencari kebenaran dari sesuatu pengetahuan. Berikut berbagai pengetahuan yang dikenal manusia dan cara berpikirnya sejak zaman kuno sampai modern. Yang pertama yaitu zaman kuno. Pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman kuno berasal dari kemampuan yang diamati dan membeda-bedakan dari hasil percobaan dan sifatnya spekulatif atau trial and error. Semua pengetahuan yang diperoleh diterima apa adanya, belum ada usaha untuk mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu tersebut. Yang kedua yaitu pada zaman Yunani kuno. Di Yunani, ilmu pengetahuan diumpankan melalui penyelidikan. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari sesuatu tersebut. Yang ketiga yaitu zaman modern. Pengetahuan yang terkumpul sejak zaman Yunani sudah banyak tetapi belum tersusun secara sistematis dan belum dianalisis menurut jalan pikiran tertentu. Biasanya diwarnai oleh cara
pikir, ahli filsafat, agama, dan mistik. Setelah ditemukan alat-alat yang makin sempurna, maka dikembangkan metode eksperimen. Ilmu pengetahuan alam modern. Ilmu pengetahuan alam modern lebih menekankan pada teori daripada eksperimen atau praktek. Ilmu pengetahuan modern bersifat mikroskopik atau detail dan berskala kecil. Selain itu, IPA modern menerapkan teori eksperimen di mana ia menggunakan teori yang telah ada untuk eksperimen selanjutnya. Kemudian untuk kesimpulan, perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari rasa keingintahuan dan usaha-usaha yang sungguh-sungguh sehingga dapat menemukan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk generasi selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.